Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Nah, hari ini kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak hebat, pernahkah kalian mengamati tumbuh-tumbuhan di lingkungan sekitar? Seperti halnya makhluk hidup yang lain, tumbuhan memiliki bagian-bagian yang penting. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam proses kehidupannya. Mari kita pelajari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Fungsi akar yang pertama adalah mengokohkan tumbuhan, supaya tumbuhan tersebut tidak roboh. Yang kedua, menyerap air dan zat-zat mineral dari tanah. Yang ketiga, pada beberapa tumbuhan tertentu berfungsi menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang yang pertama, tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua, mengedarkan mineral dan air yang diserap akar. Yang ketiga, mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Bisa dikatakan bahwa daun ini merupakan dapur bagi tumbuhan karena disinilah terjadi proses pembuatan makanan melalui fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau atau yang disebut dengan klorofil. Daun ini terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Ada dua jenis bunga. Yang pertama, bunga sempurna atau memiliki putik dan benang sari. Yang kedua, bunga tidak sempurna, hanya memiliki putik saja atau benang sari saja. Mari kita kenali bagian-bagian dari bunga yang terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada tangkai, yaitu bagian penopang bunga. Yang kedua ada dasar bunga, yaitu bagian antara batang dan kelopak bunga. Kemudian ada kelopak bunga, yaitu tempat menempelnya mahkota bunga. Selanjutnya ada bakal biji. Kemudian ada putik, yaitu sebagai kelamin betina. Ada juga benang sari sebagai kelamin jantan.
Dan yang paling indah yang biasa kita lihat dan sukai dari bunga yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga ini berfungsi sebagai perhiasan atau penarik serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga tersebut. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang sering kita makan biasanya daging buahnya karena mengandung banyak vitamin. Kemudian biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut dengan monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Anak-anak hebat, perlu kalian ketahui bahwa setiap bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah memiliki peran berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Nah, biji adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Biji ini jika ditanam akan muncul tanaman baru yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga keberadaannya. Menanam tumbuhan dan merawatnya adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sekarang tugas untuk kalian, jawablah pertanyaan yang ada pada halaman 21 sampai 22 nomor 1 sampai 3. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya, Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.